sejahtera. Pada hari ini kami sini panel-panel akan membincangkan tajuk maukah Anda disembuhkan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Kita minta si Roland untuk pray. Baik, mari kita satu dalam doa. Oh Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan lewat sekolah sahabat belia Cornerstone ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap satu yang akan mendengarkan pelajaran ini, baik panel yang ada di sini, sahabat-sahabat hamba-Mu juga pada para pendengar yang di luar sana Bapak. Tolong berikan kami hikmat dari surga supaya kami boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan apa yang Tuhan mau kami gunakan dalam kehidupan kami. Tolong ampuni kami orang berdosa, kami alaskan semua ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita mau berkenalan dulu dengan para panel. Hari ini saya moderator, saya Joanna Maxine daripada Gereja Tagas. Saya Jessis Jurin dari Gereja Penekan. Saya Amos Gunggut dari Gereja Bunsadan. Saya Rekolen Suning dari Gereja Lama. Saya Nuriza Tilman dari Gereja Tandik. Oke, terima kasih. Oke, tajuk kita hari ini, maukah Anda diselamatkan? Maukah Anda diselamatkan? Ochan, kau rasa apa nih ya? Maukah Anda diselamatkan? Oke, saya akan share satu cerita yang membolehkan kita untuk mendalami ini tajuk kita pada hari ini. Dan ini cerita diceritakan oleh seorang pemuda bernama Ke. Singkat nih, one day dia mau balik rumah, malam sudah, jadi dia drive kereta dia mau balik rumah. On the way dia mau balik tuh, di sering jalan dia nampaklah ada orang berendaman. Dia tidur di sana. Sudah malam itu sejuk lagi, dia nampak lagi itu orang berendaman. Tiada blanket, tiada baju yang boleh membuatkan dia rasa hangat pada malam itu. Jadi first dia limpah saja. Tapi on the way itu terus dia terpikir, setelah kasihan pula itu orang itu sejuk-sejuk begini dia tidur di sering jalan. Jadi si Kurt memutuskan untuk buat U-turn. Jadi dia U-turn, dia pergi jumpa tuh orang balik. Dia turun kereta, dia tanya, "Hai, siapa nama kau?" "Ya, nama saya Re." "Oke Re, kamu ikut saya balik." Jadi dia bawa si Re balik. Dia bawa Re balik, dia bagi dia tempat tidur, dia bagi baju yang bagus-bagus, dia bagi dia makanan yang panas, kasih mandi dia air suam. Itulah semua keperluan yang diperlukan kan. Jadi si Kurt pun cakap, "Oke deh, saya ni mau jadi kawan kau. Kau boleh stay di rumah sini sampai kau boleh cari kerja untuk tanggung diri kau sendiri." Jadi si Re oke. Dia bagi lagi itu kunci rumah sama si Re. 2 hari sejak si Re menetap di sana. Hari ketiga si Kurt turun pergi tengok si Re, tiada sudah. "Hai, mana si Re?" Jadi dia cari-cari, dia nampaklah satu surat si Re kasih. Dia bilang, "Thank you, tapi sorry, saya lebih suka tinggal di jalanan." Jadi di sana kita boleh nampak si Re sudah diselamatkan, disembuhkan, tapi dia menolak itu kesembuhan. Oke, thank you. Jawaban kalau di sini, si Ray akan tanya, maukah Anda disembuhkan? Mungkin dalam konsep gelandangan. Dia cakap tidak kan. Ya kita tengok lagi, kita tengok cerita selanjutnya. Tapi sebelum kita pergi di inti cerita, kita tengok dulu flashlight. Mungkin si Iman boleh tolong baca flashlight. Oke, flashlight kita itu terdapat dalam Kerinduan Segala Zaman, muka surat 203 dan 203, 202 dan 203. Orang sakit itu sedang berbaring di atas tikarnya dan sering mengangkat kepalanya melihat ke kolam. Pada saat itu dengan wajah yang penuh belas kasihan, seorang membungkuk di hadapannya dan perkataan, "Maukah engkau sembuh?" menarik perhatiannya. Harapan timbul dalam hatinya. Yesus tidak meminta si penderita ini menggunakan iman kepadanya. Ia hanya berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi iman orang ini berpegang teguh pada perkataannya itu. Setiap urat saraf dan otot bergetar dengan hayat yang baru dan tenaga hidup kembali
pada anggota-anggota tubuhnya yang lumpuh. Oke, terima kasih Iman. Satu yang menarik saya nampak di flashlight, dia cakap di sini harapan timbul dalam hatinya. Saya rasa yang membedakan cerita dalam flashlight ini, orang dalam flashlight ini dengan cerita si Ochan tadi itu wujud harapan di situ. Tapi sebelum kita tengok, saya rasa kita curious nih, apa sebenarnya cerita? Kita baca dulu ayat kunci yang akan si Amos kasih baca. Oke, terima kasih. Oke. Ayat kunci kita terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 6 dan 8 yang berbunyi, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Untuk mengetahui cerita kita pada saat ini, pada hari ini, kita lanjut kepada inti cerita yang dibawakan oleh saudara Rek Roland. Oke, terima kasih Amos. Nah, inti cerita ataupun kita punya ringkasan cerita untuk hari ini, kita akan melihat satu peristiwa penyembuhan yang akan dilakukan oleh Yesus sendiri. Nah, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang bernama Bethesda. Ya, Bethesda. Nah, di Bethesda ada 5 serambinya ataupun ada 5 tiang yang berdiri mungkin berdekatan dengan kolam itu. Yang Kan? macam ini Kak? Iya. Bukan Banyak satu populer. tempat, Iya. banyak. Oke. Oke, kita lanjut. Ada 5 serambi dan di sana ada berbaring ramai orang sakit ini. Ada yang buta, ada yang timpang, ada yang lumpuh, dan salah satu dia adalah orang yang lumpuh 38 tahun. Oh, Kan lama sekali. Lama. 38 tahun kan. Sekarang umur berapa? Oh, masih muda, 23. Iya, masih muda kan? Iya. Dia di sini dikatakan 38 tahun dia berbaring. Nah, apa yang mereka nanti-nantikan itu di kat kolam itu adalah malaikat Tuhan turun ke kolam untuk menggoncangkan itu kolam. Kan? Oke. Dikatakan kalau hari raya orang Yahudi ini malaikat Tuhan turun menggoncangkan, jadi yang banyak penyakit itu ada yang buta kan saya bilang tadi. Dorang pergi di air sembuh, semua penyakit sembuh. Oh, Tetapi yang bikin kasihan kan, ini orang yang 38 tahun saya bilang tadi itu, dia punya respon begini, Tuhan, tiada orang yang mau kasih turun saya pergi itu kolam, dia bilang. Oh. Kan? Sedih. Sebab mungkin kita dapat bayangkan dia punya struggle mau merangkak ini. Betul. Sebab tidak dapat berjalan. Mau merangkak sudah pergi di kolam. Jadi cerita di sini mungkin dia terlambat saja nih kan. Mestilah. Kasihan 38 dia. tahun sudah kali dia Main tunggu kan. hantam jalumpat yang lain lah. Kali kan. Ataupun Iya. saya rasa ada yang sudah tunggu di siring-siring betul. Iya. Digang sedia kali air. Karena injak-injak lagi. supaya harap Kan. itu kesembuhan. Iya. Tapi malangnya ini yang 38 tahun ini tidak aja sempat. Nah, itulah makanya Yesus pergi dekat dia. Dia berkata kepada ini orang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia bagi penawaran di sini kita nampakkan penawaran yang dia sangat maukan kesembuhan. Jadi orang yang berbaring 38 tahun itu sembuhlah. Singkat cerita dia sembuh. Tetapi kesembuhan yang Yesus buat itu hari Sabat. Hari Sabat. Jadi dikatakan di inti cerita kita ini orang-orang Yahudi sangat anti dengan apa yang dilakukan Yesus. Nah, hari Sabat, hari ini tidak boleh kau angkat tilam kau, dia bilang. Itu orang-orang Yahudi cakap sama ini 38 tahun baru mengalami kesembuhan. Karena marah sudah. Karena marah sudah dia.
Bukan kena cakap congratulations sembuh kan? Iya. Karena marah lagi. Mungkin kita dapat bayangkan ini dia angkat mungkin sambil dia melompat-lompat kali dia kan. Sorry. Sukacita. Melompat-lompat. Nah, di sini kita boleh lihat ada respon. Itu orang yang mendapat kesembuhan itu bilang, orang yang kasih sembuh saya lah, suruh saya angkat tilam saya dan berjalan, dia bilang. Berjalanlah. Tetapi itu orang Yahudi tanya lagi dengan ini orang yang 38 tahun sakit ini, siapa yang kasih tahu kau begitu? Dia bilang. Siapa yang kasih tahu kau boleh angkat tilam kau dan berjalanlah? Tetapi respon si penderita ini ataupun yang mengalami penderitaan selama 38 tahun, saya tidak nampak. Sebab oleh karena hari raya Yahudi kan banyak orang berkerumun. Betul. Mungkin Yesus nak bisa lagi. Tidak, sudah nampak, hilang dari pandangan dia. Oleh karena dia terlampau gembira kan, Yahoo! Sampai dia tidak nampak, bilang dia punya respon kepada orang-orang Yahudi ini. Nah, tetapi begini, setelah Yesus hilang dari pandangan itu penderita itu, si penderita itu akan dia dikatakan pergi gereja. Sebab hari Sabat kan, dia pergi gereja dan Yesus bertemu lagi dengan dia di bait Allah, di bait Tuhan. Nah, di sana ada berlaku komunikasi lagi antara Yesus dengan si penderita ini. Dia bilang, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Lalu si penderita ini dia sudah kenalkan siapa yang kasih sembuh dia. Dia keluar lagi dari gereja, dia pergi jumpa lagi orang Yahudi. Dia bilang, Yesuslah yang kasih sembuh saya. Yesus yang kasih sembuh saya. Jadi orang-orang Yahudi ini sudah tahu siapa yang kasih sembuh itu, yang penderita 38 tahun tidak dapat berdiri. Dikatakan di dalam inti cerita kita, dorang berusaha mau menganiaya Yesus. Sebab kenapa? Sebab dia lakukan itu perkara-perkara sedemikian pada hari Sabat yang tidak diperbolehkan oleh pandangan orang-orang Yahudi ini. Oke, jadi begini. Setelah Yesus bertemu dengan orang-orang Yahudi ini, dia berkata seperti ini, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi sangat marah lagi. Kan dia setelah Yesus berkata, merespon itu Yahudi punya statement, orang bilang di sini bukan lagi menganiaya, tetapi mencoba untuk membunuh, mematai dia. Mematai ini. Orang sangat anti atau sangat tidak suka, sebab hukum orang Yahudi ini ludah hari Sabat pun Tidak boleh. Tidak boleh kan? Wow, dahsyat. Sangat strict ini Yahudi. Nah, orang Yahudi bilang begini, bukan lagi karena Yesus ini meniadakan hari Sabat, tetapi dia kasih sama lagi diri dia dengan Tuhan. Dia kasih sama diri dia dengan Tuhan. Jadi untuk para panel yang ada di sini dan mungkin sahabat-sahabat yang ada di luar sana mendengar, coba kita mendengar ataupun kita melihat respon Yesus kepada yang mau bunuh dia ini. Nyawa bermain nyawa, tetapi respon dia seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan segala sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Kan inilah serba sedikit daripada kita punya ringkasan inti cerita ini, macam mana Yesus melakukan penyembuhan hari Sabat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Roland. Ada satu yang menarik di situ. Yesus tanya sama tuh orang yang sakit 38 tahun kan? Bukan, dia tanya, maukah engkau sembuh? Merasa macam soalnya Yesus ini kan soalnya bonus kan? Dia sudah tunggu di siring kolam, dia tunggu di pila-pila lagi, dia bilang kan, aku sedang menanti
Dia tanya lagi, kau mau sembuh kah tidak? Confirm lah dia mau kan. Kenapa Yesus tidak terus kasih sembuh? Jangan apa dia perlu tanya soalan bonus lagi. Saya ada pendapat. Oke. Serba sedikit, tidak banyak. Oke, boleh. Oke. Begini. Yesus punya pertanyaan itu macam tidak masuk akal kan? Iya, betul. Macam kita pergi sebuah restoran, kita lapar, mau makan, lapar betul. Terus kita duduk, pelayan datang bagi menu, mau makan apa? Dia bilang, tidak masuk akal kan? Kita sudah lapar, duduk restoran memang mau makan. Betul. Seperti itulah Yesus punya pertanyaan, tidak masuk akal kita rasa. Tetapi Betul. di dalam bahasa asli, maukah engkau sembuh? Ibrani, dia bilang, bukan satu saja yang Yesus sembuhkan, tetapi secara total, mau itu physical, mental, sosial, terlebih rohani. Yesus sembuhkan segala-galanya, bukan macam dokter. Kalau kita pergi jumpa dokter di hospital, apa sakit kau? Dia bilang, demam. Dia bagi obat. Tapi belum tentu sakit kita oke waktu itu. Betul. Ataupun lama baru sembuh. Tetapi Yesus itu sembuh-sembuh. Itu pendapat saya. Oke, terima kasih. Oke, kita akan terus kepada persoalan yang seterusnya. Kalau kita tengok di bawah tuh kan, oleh sebab Yesus buat penyembuhan pada hari Sabat, dia telah ditentang keras oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita tengok di sini kan, dia punya persoalan mengenai pengudusan hari Sabat. Sebenarnya, adakah kita perlu stay dalam gereja saja untuk menguduskan hari Sabat? Kamu rasa apa pendapat kamu lain yang kita boleh buat untuk hari Sabat? Tidak macam kalau dari ini cerita kan, tidak semestinya kita di church sejak kita boleh menguduskan Sabat. So, dia bilang di sini pun Yesus kasih sembuh hari Sabat. Jadi pendapat kamu apa lagi kita boleh buat pada hari Sabat selain daripada buat perbaktian macam salah? Ada sesiapa? Ada pendapat? Oke, baik, terima kasih. Oke, bagi pendapat saya kalau mengenai tentang pengudusan hari Sabat ini, dia tidak hanya mencukupi hanya beribadah di gereja, tapi hari Sabat juga dijadikan sebagai hari kenikmatan dan hari yang sangat istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada mungkin juga ada ini mungkin menjadi kebiasaan bagi kita lah, di mana ada segelintir anak muda itu yang sudah melebihinya kepada telepon ini ikutnya bukan ini dari pengalaman apa yang saya sudah pernah lihat. Oke. Kalau hari Sabat ini mereka jadikan hari Sabat itu sebagai hari yang membosankan. Ya. Tidak dapat main game, tidak dapat main itu. Inilah Ya, kalau betul. kebiasaannya bagi Amin. inilah kalau kebiasaannya bagi ini. Nah, mungkin teman-teman juga dari yang berada di luar sana. Oke. Ya. Kita lakukan hari Sabat itu, janganlah kita jadikan hari Sabat sebagai hari yang sangat membosankan. Ini boleh saja terjadi dalam realiti kehidupan kita. Nah, biarlah kita jadikan hari Sabat itu sebagai hari yang sangat istimewa. Dan bukan saja hari yang sangat istimewa untuk menolong orang dan sebagainya. Dia juga hari yang hari penyembuhan. Di mana ada satu cerita. Ini saya terbaca dalam beberapa pengalaman dari testimoni dalam berita mission. Ada seorang anaknya ini, ibunya sedang sakit terlantar di rumah. Ya, terus anaknya ini sudah bersiap dengan berpakai jas lagi, berpakai semua perlengkapan yang digunakan untuk kebaktian di gereja.
Dan apabila dia melihat mamanya ini sedang terlantar sakit, terus anak ini pun memujuk kepada mamanya, "Mak, ayo kita pergi sembahyang hari ini. Percayalah Tuhan akan menyembuhkan engkau," bilang. Nah, pada saat itu juga anak ini anak mamanya pun ikut saja apa yang diperintahkan oleh anaknya, bukan diperintahkan, maksudnya Ada ajak. ya diajak. Macam tinggi boleh tu, ajak. Perintah boleh tu, bahaya sekali. Maaf. Oke, ya diajaklah mamanya ini pergi di gereja. Terus satu mukjizat keajaiban yang berlaku, mamanya disembuhkan. Oh, amin. Dan begitu juga kepada mama saya. Mama saya dia mengalami selesema dan disembuhkan juga pada hari Sabat pada ketika kebaktian. Nah, itulah sangat ajaibnya mukjizat yang Tuhan sembuhkan pada hari Sabat. Tuhan, apabila kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 2, Tuhan bukan berhenti pada hari Sabat itu disebabkan oleh dia rasa kepenatan, tapi dia menguduskan hari Sabat itu hari yang sangat istimewa bagi kita bersuka cita. Oke, itu saja yang pendapat saya dapat sampaikan. Oke, terima kasih Iman. Oke, Ochan mungkin ada mau ditambah, ada nggak Ochan? Ya, pada pendapat saya, kan Iman sudah cakap tadi, kebanyakan orang merasa hari Sabat ini macam hari yang bosan. Sebab banyak yang tidak boleh kita buat. Banyak peraturan. Iya, peraturan. Gini. Dan pada pendapat saya, ini pengudusan hari Sabat ini bukan tertakluk sama itu berapa banyak peraturan yang kita perlu ikut saja. Oke? Dan ya bilang bosan, tapi kita boleh membuatkan hari Sabat itu bukan bosan. Dia pada diri kita juga belajar. Dan pendapat saya yang kita boleh lakukan untuk menggembirakan lagi hari yang sangat kudus ini, untuk menceriakan lagi kawan-kawan kita semua, kita boleh membuat pelayanan pada hari Sabat. Sebab yang telah dituliskan dalam Alkitab, Yesus telah memberikan kita satu amanat agung sebagai murid-murid Dia di dunia ini, kan? Yaitu menyebarkan Injil ke seluruh dunia. pergilah, jadikanlah bangsa-bangsa itu dan baptiskan mereka. Itu adalah satu kerja yang Tuhan Yesus memberikan pada kita sebagai murid-muridnya. Dan ini kerja pelayanan ini kita boleh buat setiap Sabat. Bukan kita dalam church saja setiap Sabat. Kita boleh keluar, contohnya kita boleh keluar untuk melawat orang-orang sakit yang berada di hospital. Kita beri dorang kegembiraan walaupun dorang dalam keadaan yang sakit, tapi at least pada masa itu dorang merasa gembira, dilawat dan diceriakan. Dan juga kita boleh melawat juga kita punya anggota gereja mungkin yang lama sudah tidak pergi gereja, mungkin sebab dia sakit. Dan kita boleh membawa itu kabar semua dari gereja, itu keceriaan semua dari gereja datang bersama dia. Itu pun pelayanan juga. Dan dalam inti cerita kita nih, kita boleh nampak Yesus membuat pelayanan pada hari Sabat. Dia menyembuhkan orang sakit, kan? Itu adalah pelayanan dia pada hari Sabat. Jadi itu bukan kerja yang tidak patut dibuat, tapi dia sebenarnya Yesus telah menunjukkan kita dalam zaman dia masa itu yang ini adalah pelayanan yang seharusnya kita buat Pada hari Sabat. ya. Oke. Thank you Ochan. Ada satu di sini yang saya baca di pandangan lain. Saya baca, dia bilang sini, tetapi Tuhan tidak memberikan hukum-hukum yang tidak dapat diturut oleh semua orang. Hukum-hukumnya tidak membenarkan larangan yang tidak masuk akal atau bersifat mementingkan diri. Jadi saya rasa penyucian hari Sabat itu dengan Tuhan suruh kita pergi jumpa orang-orang lain itu bukan membebankan. Itu sebenarnya baik untuk kita sendiri dan orang.
mungkin dorang sembuh daripada dorang punya penyakit dan kita mungkin dapat berkat kan. Jadi saya rasa win-win situation. Dorang sembuh, kita dapat berkat. Oke. Saya ada satu soalan deh. Kalau macam saya tidak dokter, tapi mungkin saya suka bercerita. Jadi bercerita nih orang bilang bagus untuk orang yang sedang rasa kesunyian. Jadi mungkin saya punya kuasa yang saya ada tuh konon bercerita, jadi saya boleh kasih sembuh kesunyian. Jadi kalau misalnya saya ambil keputusan setiap sabat, mulai sabat ini saya tidak sudah pergi church, saya pergi cari orang yang rasa kesunyian, saya pergi bercerita sama orang, itu jadi aktiviti saya sabat. Boleh gak tuh? Kamu rasa apa pendapat kamu? Tiap sabat terus pelayanan. Ya itu Tidak sejak pergi saya sembuh. tidak sudah Tidak. pergi gereja. Tidak Saya pergi bilang, gereja. tidak lah main gereja, sekarang saya ada kuasa, saya boleh kasih sembuh orang, ada sahabat Oke. kasih sembuh kelonlian. Anak muda, dengar nih. Ini bagus soalnya. Tiap sabat tidak pergi gereja. Oke. Tuhan menciptakan suatu hari yang istimewa. Hari Sabat. Hari Sabat kita beristirahat. Hari Sabat hari istimewa. Hari kenikmatan. Jadi kalau kita melayani hari Sabat, mungkin itu membebankan juga kalau kita bercerita. Tapi mungkin ada orang yang kuat hari Sabat, tiap hari Sabat melayani. Boleh juga, tetapi kita lihat kehidupan Yesus di Alkitab. Pada waktu Yesus hidup di dunia, hari Sabat dia melayani, menyembuhkan, tetapi dia pergi juga gereja. Jadi kita harus contohi itu. Pergi gereja, di gereja juga perlu kita punya penyembuhan. Mungkin di sana kita juga memberi penyembuhan rohani sama kawan-kawan di gereja, ataupun kita ada sakit, kita ada sakit rohani sebab kita terlampau penat, maka di gereja juga kita akan disembuhkan. Iya, Itulah bagi pendapat si saya. mantan dilakukan. Iya. Begitulah. Oke, thank you. Ada tambahan? Oke, thank you. Tadi saya nampak thank you jawaban dari Amos sangat baik, dan ada satu yang saya rasa baik di situ juga untuk kita. Tengok apa Yesus buat. Kalau ada satu yang saya populer, orang selalu cakap WWJD ataupun what would Jesus do. Jadi apapun kita rasa persoalan yang kita mau jawab, kita lihat balik kepada Alkitab, kita lihat balik kepada Yesus, apa yang Yesus akan buat. Jadi kalau macam persoalan Kejap, tadi, Jo. Saya ingat WWE. jangan juga ya WWJD. Awas kalau WWE kena Smackdown kita. Oke, thank you. Oke, kalau kita ingat cerita si Ochan tadi, dia yang pasal siapa Ket kata namanya, Ket si jumpa dengan orang gelandangan Tuhan. Si Ket sudah offer dia keselesaan selama beberapa masa sampai dia boleh berdiri sendirilah. Si Ket tidak cakap kalau misalnya dalam masa 3 bulan dia tidak dapat kerja, itu orang dia tidak halau, dia boleh stay dalam rumah si Ket, tapi dia punya pilihan sendiri yang dia tidak mau. Kalau kita tengok dalam inti cerita pula, bila Yesus tanya dengan orang, maukah Anda disembuhkan? Kalau kita tengok dalam tulisan Kerinduan Segala Zaman, dia cakap di sana harapan timbul dalam hati dia. Jadi ini situasi dua yang sangat berbeza. Saya rasa ini juga ditentukan dengan pilihan kita. Bila ada rasa harapan timbul, kita kena pilih. Kita mau pilih untuk berubah ataupun tidak. Oke, saya rasa kita masing-masing pernah buat pilihan yang boleh ubah. Kalau contoh macam saya, selalu saya punya hari saya rasa macam suram saja. Jadi saya terfikir. Jadi ada satu kali saya dengar orang cakap, dia bilang asal kau bangun pagi-pagi, start dengan lepas spray, start dengan senyuman, kamu kemas pilih kamu, lepas tu kamu akan rasa ada positive vibes begitu. Jadi itu pilihan pun sebenarnya buat kita menjadi sesuatu orang yang kita maulah, macam berubah kepada ke arah kebaikan. Saya rasa kita masing-masing ada cerita, dan saya mau tanya kita masing-masing, saya rasa semua ada. Ya. Apa pilihan yang kamu buat yang ubah kamu? Kita mau start dengan si Saya tuh. sekolah. Kalau pasal keputusan terbaik ini,
saya rasa saya ada satu perkongsian yang baik untuk saya dan mungkin jadi inspirasi juga untuk anak-anak muda di luar sana. Nah, mungkin ada yang sama tipe dengan saya, yang temperamen ataupun yang sikit-sikit osoding kadusunnya. Osoding, kuat marah, Sama sebab lah. sudah terbiasa kan. Kalau di rumah, pahamu. Nah, yang saya rasa keputusan terbaik yang pernah saya lakukan sepanjang saya punya pengalaman di belakang, mengawal amarah saya. Nah, ada satu peristiwa ketika bermain futsal. Saya rasa ini adalah sudah kebiasaan bermain bola dengan yang kaki cucuk tuh, kan? Iya. Tapi bukan sengaja. Memang itulah cara mau cungkil tuh bola, bilang kalau bahasa kita kan, mau Iya. rabut bola kan betul. Tetapi Rabut. itulah mungkin ada sedikit kesalahpahaman antara goalkeeper dengan saya, sampai saya membelakang sudah kena tendang lagi bola kan. Sini paha saya. Tapi Aduh. kalau ikut hati saya tuh, kamu kira-kira macam mana? Wih, Wih, tidak tembuang mungkin. Terus jadi WWE nya bilang kan Mos. Tapi inilah yang saya rasa terbaik yang pernah saya lakukan. Saya coba diam sejenak, kenapa dibuat begitu? Terus saya pikir dalam hati saya, kalau saya marah, adakah makin baik keadaan ataupun makin buruk? Kan? Nah, itulah saya rasa keputusan yang terbaik. Saya diam sejenak, saya berpikir, terus saya ingat dengan kata-kata hikmat dari Salomo ini. Di dalam Amsal 29 ayat 11 mengatakan, orang bebal itu menampiaskan amarahnya. Kalau dia marah, berbohong. Jangan yang macam itu. Oke. Jadi orang bijak ini orang yang bijak meredahkannya. Jadi saya rasa waktu itu saya sudah jadi superhero. Oh, Saya sudah menyelamatkan keadaan daripada situasi memburuk. Bagus. Saya yang kasih baik itu situasi balik. Betul. Kan? Jadi inilah saya rasa keputusan terbaik saya pernah lakukan sepanjang pengalaman saya di belakang. Mungkin ada saudara Iman perkongsian mengenai ini. Oke, baik, terima kasih. Ya, senarai ketiga keputusan yang terbaik yang pernah saya lakukan dalam kehidupan saya ini, ya sangat begitu mencabar sekali untuk saya tangani. Mungkin Anda yang berada di luar sana juga pernah mengalami apa yang saya juga rasakan. Ada satu kalimat di sini, kalimat bahasa Inggris yang mengatakan struggle in life. Itu pergumulan dalam hidup. Ya, dimana kehidupan saya di saat dulu saya mempunyai keluarga yang sangat tidak mempunyai kedamaian begitu. Asal kalau ada salah sedikit saja, nah bertempurlah antara satu sama lain begitu. Kayak seperti inilah, macam pergaduhan besar lah berlaku. Ya. Ya seperti itulah begitu. Ya, ada yang sampai pukul begitu, dan saya juga mengalami memang keluarga yang tidak begitu berbahagia, memang sangat terbatas. Tidak seperti kehidupan orang-orang yang lain. Dan pada saat itu juga dalam keadaan yang sangat begitu rumit sekali, membuatkan saya begitu saya begitu down dan tidak tahu apa yang saya mau lakukan. Dan tahun berganti tahun, pada tahun 2013 itu saya dan ibu saya pada ketika itu sudah mengambil keputusan untuk keluar dari rumah. Dan pada ketika itu juga masih mengambil keputusan untuk bercerai dengan bapak saya. Dan mungkin cerita saya ini sangat-sangat panjang, boleh dibuat setebal novel. Gitu. Boleh buat novel, tidak, ya sangat panjang. Jadi begitulah apa yang saya alami. Saya tetap bersabar untuk menghadapinya dalam kehidupan saya. Dan setelah saat itu, setelah kami sudah berpindah di kampung tempat kelahiran mama saya sendiri, itu di kawasan Kapung,
di Kawasan Kampung Tandik, thank you. Tandik Tingkalanon. Disitulah kami sudah bertekad untuk semangat bertumbuh kembali dalam pelayanan. Amin. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat rasakan dalam kehidupan saya, betapa terbaiknya kami ketika itu. Ada satu lagu dalam LPMI yang mengatakan ingin bebas dari beban dosa, 141 berkuasa terang darah Kuasa Yesus. darah. Nah, itulah yang menjadikan pedoman dalam kehidupan saya, di mana kehidupan harus diteruskan, walaupun ada banyak tantangan yang menimpa dalam kehidupan saya. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan. Amin. Amin, sangat. Amin. Wow, baru 2 pun wow, sudah kita mau dengar doa lagi. Saya rasa macam lifted betul saya punya spirit lepas dengar cerita orang doa nih. Kita seterusnya kita dengar dari si Amos. Oh, oke. Ada saya punya cerita. Waktu saya di Yunai, saya mau pulang. Mula-mula COVID berlaku bulan 3 tahun lalu. Saya bilang sama abang saya mau pulang sebab kalau di Yunai, kalau di negara orang, kalau kita kena sakit, kos perubatan dia itu tinggi mungkin, tapi betul juga. Orang asing kali. Sebab orang asing. Nah, jadi saya berkeras hati mau pulang. Tapi abang saya tidak setuju. Percanggahan lama-lama uruslah tiket. Dapat juga. Walaupun banyak halangan, terbatal 1 tiket, tapi ada 1 lagi dapat juga. Sampai pergi Malaysia, tidak tiket kapal terbang pergi Sabah, ada juga TODM. Rencana Tuhan baik kan? Yes. Dan akhirnya dapat pulang. Tentara udara apa lagi? Oh, serius bah? Yang Iya. kapal Wow. PUBG kalau itu. Iya, kamu nih kita pulang. Kargo Gitu. tuh, saya ingat. Wow. Ah, itu saja saya Masih rasa macam masker rasker kah? adalah sedikit. Oh, gila, mantap lah. Oke, thank you Amos, kita dengar cerita si Tinggal Ocha. payung terjun lagi tapi tiada mau. Iya. Oke, Acan? thank you kamu semua punya cerita. Oke, kalau cerita saya keputusan yang terbaik yang pernah saya buat baru-baru ini ialah untuk tidak mengambil pemeriksaan wet pada hari Sabtu. Wow. Oke. Sebab kita semua tahu kan kalau wet memang tidak pernah lakukan hari Sabat. Betul. Betul. Memang wet Sabat. Nah, jadi kita sebagai murid-murid yang memutuskan hari Sabat memang tidak mau kan, tapi dia punya kesusahan di sana. Kalau kita tidak ambil, kita tidak boleh meneruskan pelajaran kita. Jadi itulah yang saya terpikir masa itu. Kalau saya tidak ambil, saya tidak dapat meneruskan pelajaran saya. Macam mana? Tapi saya memilih untuk tidak mengambil. Sebab saya tahu saya ini seorang yang sangat kalau saya terbuat salah, memang saya rasa sangat bersalah. Saya itu menyiksa diri saya. Jadi apalagi kalau saya buat salah pelanggaran dengan Yesus Tuhan, itu lagi akan menyiksa diri saya. Jadi saya memutuskan untuk tidak mengambil pemeriksaan itu pada hari Sabat. Dan di sana, oke, saya kecewa juga, tapi saya meyakinkan diri saya. Saya menggembirakan hati saya. Saya bilang tidak apa, saya ikut cara Tuhan. Dia akan bagi saya apa yang saya perlukan juga nanti. Betul. Dan Amin. puji Tuhan, saya sudah dapat ambil pemeriksaan wet saya pada bulan Maret yang lalu. Jadi Wow. saya boleh meneruskanlah pelajaran saya. Yang tidak kena hari Sabat sudah. Iya, tidak. Wah. Saya sangat dahsyat. mengambil wet on demand di saat hari itu. Wow. Hari Siap, oh. Isnin. Jadi, Wow. Dahsyat. Yes. itulah cerita saya. Oke, thank you. Mantap. Cerita kamu sangat bikin berdiri bulu roma. Hebat-hebat ya, kamu punya pilihan terbaik nih kan. Oke, thank you. Dan saya ingat tadi si Roland ada cerita, dia punya pengalaman. Dia bersandar sama ayat Alkitab.
Dan saya rasa kita masing-masing nih ada. Kalau contoh macam saya, kalau saya takut, saya boleh pilih untuk terus takut. Tapi ada satu ayat yang selalu saya ingat dalam Mazmur 23, dia bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Jadi itu buat saya ingat yang macam mana pun kau dalam situasi yang gelap kan, Tuhan itu ada. Jadi saya pilih untuk percaya Tuhan itu ada. Saya rasa masing-masing kita ada ayat. Itu saya. Mungkin si Amos, kalau kau Amos apa ayat kau? Saya lupa sudah atau tidak. Jangan. Matius 6 ayat 33. Oke. Ini saya ingat, saya simpan. Matius 6 ayat 33 berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita buat sesuatu aktiviti apapun yang kita lakukan, dahulukan Tuhan, maka semuanya itu akan datang kemudian. Apa yang kita mau. Oke. Ochan? Oke, kalau saya pegang dari saya 11 tahun lagi, saya sangat suka ini ayat. Dia terdapat dalam Mazmur 46 ayat 1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat teguh. Di sana kita boleh nampak yang saya guna ayat ini setiap kali saya dalam kesusahan ataupun saya rasa macam mau breakdown juga. Sebab di sini dia jelas mengatakan yang Yesus itu selalu bagi kita perlindungan dan kekuatan sebagai patokan. Amin. Amin. Oke, thank you Ochan. Iman, apa ayat kau Iman? Oke. Saya punya ayat yang menjadi pedoman kehidupan, yang menjadi kekuatan firman saya itu adalah dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Itu berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dalam ayat ini memberikan kefahaman kepada saya agar saya belajar untuk berpikir, bukan hanya senang-senang saja. Tuhan mau, mungkin di antara kita juga masing-masing ada pergumulan, Tuhan mau kita bertindak, macam berpikir, ya belajar untuk berpikir begitu. Ya, maka Tuhan itu akan diberikan kehidupan yang kekal. Tapi yang membuatkan kita rasa rasa bersungut-sungut sekali, kenapa kehidupan kita ini banyak sekali pertanyaan yang kita boleh tanyakan. Itu macam mana, kenapa penderitaan ini hadir dalam kehidupan saya? Kenapa penderitaan ini hadir dalam kehidupan saya? Sedangkan saya mau yang baik punya. Tapi Tuhan, Dia sudah memahami keluhan kita dalam kehidupan kita, muncul panel dan juga teman-teman yang berada di luar sana. Biarlah kita belajar untuk lebih mempertahankan iman kita lebih dekat kepada Tuhan. Jangan disebabkan pencobaan itu kita terlalai dari landasan. Biar landasan itu akan terus maju kepada Yesus. Amin. Amin. Oke. Roland. Oke. Kalau saya pikir ini tepalan, saya teringat waktu Sabat 13 Karena suruh hafalkan di Iya. depan. sangat saya rindu mengingat tepalan waktu kecil-kecil lagi di dalam Matius 5 ayat 9. Nah, di sana berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi sangat kena dengan saya punya keputusan terbaik ini. Punya imbas karena saya punya cara mengawal amarah. Kasih ganti marah, pergi damai. Supaya semua yang di sekitar kita ini layak dan juga menjadi anak-anak Tuhan yang kekasih. Amin. Itu Amin. saja ayat kepala. Amin. Oke, terima kasih untuk pengurusan kita semua. Serasa ini sangat baik. Macam
Kalau kita punya tajuk, mahukah Anda diselamatkan? Mungkin kita tidak akan kena tanya, mahukah Anda diselamatkan? Mungkin Tuhan tanya macam kalau saya, mahukah kau lepas daripada kau punya ketakutan? Ataupun Amos, mahukah engkau kerajaan syurga? Kalau macam Ochan ditanya, mahukah engkau tempat perlindungan? Ataupun dia tanya si Iman, mahukah engkau bertahan dalam pencobaan? Ataupun si Roland tadi dia bilang, mahukah engkau jadi pembawa damai? Dia bilang. Jadi kita masing-masing ada pilihan. Jadi masing-masing kita kena jawab sama Yesus sendiri. Biarlah kita buat pilihan yang tepat, walaupun kita rasa itu sukar, tapi tetap buat. Karena kita tahu Tuhan ada untuk kita. Sebagai apa sudah tuh? Kesimpulan. Saya mau cakap peluraian sudah tadi ya. Kesimpulan kita minta si Amos sebagai kesimpulan. Oke. Sebagai kesimpulan cerita kita, tidak payah panjang-panjang, pendek saja. Boleh. Kita hidup di dunia ini penuh dengan masalah. Masalah itu tidak putus-putus datang sama diri kita. Betul. Karena dunia ini penuh dengan dosa. Tetapi ada satu pengharapan kita yang memberi kita penyembuhan daripada masalah-masalah itu, yaitu Yesus Kristus. Tetapi ada syarat dia untuk dapat penyembuhan itu. Kalau kita datang sama Yesus, kita dapatlah penyembuhan itu. Kalau kita tidak datang, penyembuhan itu tidak ada. Sebab respon kita itu yang terpenting sama Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Oke, thank you. Dan diharapkan kalau sekiranya ada sesiapa yang mau bagi sharing, bolehlah tulis di ruangan komen biar kita share dengan berkat dengan orang lain supaya orang pun rasa berkat. Kalau ada ayat yang boleh tolong menguatkan, share juga itu supaya orang lain juga boleh dikuatkan. Oke, terima kasih. Sebagai penutup kita akan minta Saudara Iman untuk pimpin kita dalam doa penutup. Ya, mari kita tenangkan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terpuji dan termulia Engkau di Tuhan. Kami yang maha tinggi telah menjadikan langit dan bumi serta isi. Terima kasih Tuhan, dengan kesempatan ini Tuhan kami dapat mempelajari firman-Mu, yaitu berkat dalam sekolah sahabat Paulus kami Tuhan. Mohon Engkau disembuhkan. Biarlah pelajaran ini akan kami terapkan dalam kehidupan kami, dan kami akan mempraktekkan setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu dalam pergumulan kami masing-masing kami mempunyai pergumulan yang sangat-sangat berat. Tapi kami tidak mengkhawatirkan tentang itu Tuhan, karena Engkau berserta kepada kami. Dalam firman Tuhan sudah mengatakan banyak sekali kata-kata penghibur yang membuatkan seseorang yang jatuh dalam dosa dibangkitkan dari dosa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua yang ada di sini Tuhan, dan begitu juga pada teman-teman yang berada di luar sana. Biarlah kiranya Engkau berserta kepada mereka mana saja yang merasakan kesedihan dan sebagainya yang berulang-ulang di hidup mereka. Lupakanlah itu menjadi kebahagiaan yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini dengan penuh kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.